Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama aku, Resa Sukma, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di klik subscribe dulu. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana perubahan khusus dari transformasi, di mana transformasi itu meliputi translasi, ya, kemudian ada refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Yang pertama kita akan bahas yang namanya translasi. Oke, ada sifat 4.1, ya. Bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi kalau kita misalnya kita punya segitiga, ya, jadi aku gambar segitiga dulu di sini, ya. Nah, segitiga ini bisa kita pindahkan kemana saja, ya. Ini namanya translasi. Misalkan mau di sini boleh, ya, mau di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, keempat boleh. Ya, yang penting dia tidak merubah bentuk, ya, tidak mengecil, tidak membesar. Di contoh 4.1, ya. Titik A 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T-3,4, ya. Tentukan bayangan A. Itu titik A-nya, kita akan buat titik A-nya 2,3. Kemudian ditranslasikan titik ini. Jadi kita buat bayangan dulu. Nah, jadi bayangannya itu negatif 3. Berarti dia mundur, ya, 3 dari sumbu X. Nah, 1, 2, 3. Kemudian 4, ya, ke arah atas, berarti 1, 2, 3. Kita geser dulu. 4, ya. Nah, jadi translasi negatif 3,4 itu 3-nya itu ke kiri. Jadi dari sumbu X dulu, 1, 2, 3. Kemudian karena positif 4 dia naik ke sumbu Y, ya, 1, 2, 3, 4. Jadi akhirnya itu bayangannya di titik negatif 1,7, ya. Aksesnya negatif 1,7. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah garis, ya? Oke, ada contoh lagi di 4.2, garis K dengan persamaan 2X dikurangi 3Y ditambah 4 dengan 0. Ditranslasi dengan matriks translasi T negatif 1, negatif 3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, bayangannya, kita terus dulu, ya, 2X dikurangi 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita enter. Nah, ini garisnya, ya. Lalu kita buat titik, ya, yang melewati garis ini. Kita misalkan titiknya di sini nih. Nah, kita buat titik, ya. Nah, bayangan dari A ini kan negatif 1, negatif 3. Jadi negatif 1 dari sumbu X, berarti kan dia mundur 1. Kemudian turun 3. 1, 2, 3. Nah, jadi di titik ini, ya. Kemudian
kita tarik si garis ini ke titik ini. Jadi biar garis ini melewati titik ini. Tarik ya. Nah, oke, dia udah ketarik nih, dipindahin. Jadi bayangan garis K itu ya, bayangan garis ini kita bisa lihat di sini menjadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 3. Ya, jadi jawabannya 2X dikurangi 3Y sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu. Kita masuk ke refleksi ya. Pencerminan. Ada sifat 4.2, bangun yang dicerminkan ya terefleksi dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin ya, cermin datar itu sama ya dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Kita akan langsung ke contoh 4.3. Ada sebuah titik nih. Titik A itu 1,4 dicerminkan terhadap titik A 0,0 ya. Tentukan bayangan A. Oke, kita akan buat dulu titik A-nya. Titik A-nya di 1,4. Enter. Nah, di mana titiknya coba? 1,4. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian dicerminkan. Oke, kita buat titik lagi di sini 0,0. Kita pilih reflect about point ya. Kita klik si titik awalnya, kemudian ini si pencerminannya di titik 0,0 kita klik ya. Maka kalau kita geser di Cartesiusnya, nah dia bayangannya di sini nih, di negatif 1, negatif 4. Jadi kita bisa lihat di sini bayangan A itu ya, A aksen negatif 1, negatif 4. Kita lanjut ke contoh 4.4. Kita hapus dulu. Sebuah garis dengan persamaan negatif 2X ditambah 4Y dikurangi 1 ya sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal 0,0 ya. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Oke, kita buat dulu garisnya. Negatif 2X ditambah 4Y. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Kita enter. Nah, ini garisnya. Kemudian kita buat si titik pencerminannya di 0,0 ya, 0,0. Kita pilih lagi reflect about point ya. Kita klik si garisnya, kita klik si titiknya. Nah, maka dia ada nih bercermin ya. Jaraknya sama, dia menghasilkan garis yang baru ya. Nah, si garis yang baru ini kita bisa lihat di sini persamaan bayangan garis yang kita dapatkan yaitu 2X dikurangi 4Y sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut ke contoh 4.5. Kita hapus dulu. Nah, titik A ya. Negatif 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Kita buat di sini titik A lagi. Titik A terus ya. Titik A negatif 3,3. Ya, kita dapatkan ini. Kemudian katanya dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, sumbu X yang mana? Nah, yang ini ya. Yang ini. Berarti kita pilihnya garis X-nya ya. Kita pilih reflect about line ya, karena kan itu garis ya. Kita klik si titik A-nya, kita klik si garis X-nya ya, sumbu X-nya. Kita klik. Maka dia akan memunculkan bayangan A aksen negatif 3, negatif 3 ya. Kita cek di bawah. Mana? Nah, ini pantulan ya. Oke, kita lanjut ke contoh 4.6. Ini kita hapus. Garis 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X ya. Maka tentukan bayangan garis tersebut. Oke, kita buat garisnya 3X
dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Kita enter. Nah, ini garisnya sama, kita pilih reflect boldline, kita pilih objeknya, kemudian kita pantulkan terhadap sumbu X, klik. Nah, dia memiliki pantulan ya. Nah, pantulannya adalah ini. Nah, kita bisa lihat. Jadi bayangannya itu negatif 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 5. Nah, tadi kan udah ya, yang titik 0,0 sumbu X. Nah, sekarang kita terhadap sumbu Y ya. Kita hapus dulu. Ada di contoh 4.7. Jika titik A negatif 3, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Buat dulu, titik A-nya sama dengan negatif 3, negatif 4 ya. Di mana titiknya? Nah, di sini. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti yang ini ya, sumbu Y. Kita pilih reflect boldline ya. Klik objeknya, klik sumbu Y-nya. Maka dia akan menghasilkan bayangan baru di A aksen. Aksennya 3, negatif 4. Kita akan lanjut bagaimana kalau misalnya sebuah garis ya. Nah, di contoh 4.8, jika garis 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan garis tersebut. Kita buat dulu garisnya. 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, ini garisnya. Kita klik lagi reflect about line. Kita pilih objeknya, kita pilih sumbu Y-nya ya, kita klik. Nah, maka dia menghasilkan bayangan baru. Nah, bayangan barunya itu persamaannya di 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Ada contoh lagi nih, contoh 4.9. Jika titik A-nya negatif 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat dulu Y sama dengan X ya. Oke, jadi garis ini kita udah dapatkan ya, garis Y sama dengan X. Mana titik kita itu, mana ya? Nah, jadi si titik ini direfleksikan terhadap garis ini. Nah, apa yang terjadi ya? Kita pilih reflect about line, pilih objeknya, pilih garisnya. Nah, maka dia memunculkan titik baru ya, A aksennya di 2, negatif 1. Nah, bagaimana kalau misalnya garis ya? Garis dicerminkan terhadap garis lagi nih. Jadi kita hapus dulu. Ada di contoh 4.10. Jika garis 4X dikurangi 3Y tambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Oke, kita buat dulu. 4X dikurangi 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini garisnya. Kemudian cerminannya di Y sama dengan X ya. Nah, ini gimana nih? Aduh, hampir berhimpit tapi enggak. Kita pilih reflect about line. Hati-hati, klik si garis kita dulu, klik. Kemudian kita klik si cerminnya. Nah, ini. Nah, dia menghasilkan bayangan baru. Nah, bayangannya itu di 3X dikurangi 4Y sama dengan 1. Oke, kita akan lanjut. Kita hapus dulu. Ada contoh 4.11. Jika titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Oke, kita buat dulu titik A-nya di 1,2. Nah, ini titik kita. Cerminannya di Y sama dengan negatif X. Oke, kita input lagi Y sama dengan negatif X. Si bayangannya. Kita pilih reflect about line. Pilih objeknya, kemudian pilih garisnya. Klik garisnya. Nah, ini bayangannya di A aksen. A aksennya di negatif 2, negatif 1. Ya, jadi bayangannya di negatif 2, negatif 1. Kita akan lanjut ke garis. Ada di contoh 4.12. Jika garis 4X dikurangi 3Y
ditambah 1 sama dengan 0 ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Oke, kita buat garisnya 4X dikurangi 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini garisnya. Buat lagi garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita akan coba pantulkan ya, cerminkan. Efek about line, kita klik si objek kita dan kita klik cerminnya. Nah, kita mendapatkan bayangan garis ya. Garis baru itu persamaannya negatif 3X ditambah 4Y sama dengan 1. Nah, di rotasi ya, rotasi itu kan perputaran. Ada sifat di 4.3. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi dia itu hanya berputar aja. Bentuk dan ukurannya tidak berubah. Di contoh 4.13, jika titik A negatif 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 ya, dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Oke, kita buat dulu titik A-nya. A-nya sama dengan negatif 2,3 ya. Nah, ini titik kita. Kemudian kita buat 0,0. Kita pilih rotation around point ya. Jadi rotasi melewati titik. Kita pilih si titik A-nya dan klik si 0,0-nya. Nanti muncul seperti ini. Karena disuruhnya 90 derajat, kita tulis 90 derajat. Ini kan ada pilihan counterclockwise sama clockwise. Kalau yang atas itu berlawanan arah jarum jam. Kalau yang bawah searah jarum jam ya, karena soalnya berlawanan arah jarum jam, kita pilih yang atas ya, yang counterclockwise. Kita pilih OK. Nah, jadi bayangannya itu di sini aksen ke titik negatif 3, negatif 2. Oke, kita lanjut ke contoh 4.14. Jika garis X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat 1, negatif 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayang garis tersebut. Oke, kita tulis dulu garisnya. X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini garis kita. Rotasinya di 1, negatif 1 ya. Kita tulis P sama dengan 1, klik enter. Nah, jadi si garis ini mau kita putar ya. Ini titik putarnya nih. Kita pilih rotation around point, garis kita pilih titik putarnya. Kemudian kita masukkan 180 derajat. Karena ini searah jarum jam, kita pilih clockwise. Oke, nah, persamaan garisnya apa? Ini. Negatif 1X tambah 2Y sama dengan negatif 9. Nah, kalau kita tulis negatif X ditambah 2Y sama dengan negatif 9. Kita lanjut ke dilatasi, kita hapus dulu. Sifat 4.4 ya, bahwa bangun yang diperbesar atau diperkecil yang disebut dilatasi itu dengan skala K dapat mengubah ukuran. Nah, kalau berubah nih ukurannya, atau tetap ya ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat ya. Jadi kalau skalanya lebih dari 1, kalau sama dengan 1, kalau antara 0 dan 1, kemudian antara negatif 1 sama 0, ada yang sama dengan negatif 1. Nah, itu beda-beda ya. Juga K yang lebih kecil dari negatif 1. Nah, ini tinggal dibaca aja. Aku ada contoh 4.15 nih. Ada titik A negatif 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 ya, dan skala 3. Maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Oke, kita buat dulu titiknya. Di negatif 2,3. Kita dapatkan titiknya. Mana titiknya? Nah, ini titiknya. Nah, kita buat di pusatnya di 0,0. Kemudian kita pilih delete from point ya. Kita pilih titik kita. Kemudian kita pilih titik pusatnya ya. Maka dia akan muncul
faktor ya, yang disebut kita skala. Kita pilih 3 faktornya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia memunculkan titik baru di negatif 6,9. Kita bisa lihat negatif 6,9. Nah, kita bisa lihat ada di contoh 4.16, jika garis 2x dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P1, negatif 1 dan skala negatif 2, maka tentukanlah bayang garis tersebut. Oke, kita buat dulu garisnya. Di 2x kurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini garis kita. Di atasnya di pusat 1, negatif 1 ya. Kita buat P di sini. 1, negatif 1. Oke, kita pilih delete from point. Kita pilih si garisnya, kita pilih titik pusatnya, faktornya negatif 2 ya. Nah, kita pilih oke. Nah, jadi ini diperbesarnya mundur ya, bukan ke atas tapi ke bawah mundurnya. Ada ini ya, dimana garis yang baru itu negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 12 ya. Jadi ini persamaan barunya. Oke, kita sudah selesai pembahasan mengenai 4 konsep ya. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, sekian. Nah, adik-adik, sekian dulu materinya ya. Kalau misalnya belum paham, ulangi lagi videonya. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe.